Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini Kakak Ean, Kakak Lola, Kakak Angi senang sekali bisa hadir di tengah-tengah adik-adik di rumah. Walaupun kita bertemunya via online. Nah, adik-adik di rumah, hari ini kita akan mulai ibadah kita ke hadapan Tuhan. Kakak Ean undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini beribadah kepadanya. Salam bagimu juga. Kita menyanyi, ayo ke sekolah minggu. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Iya, betul sekali. Cerita tentang pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Nah, siapa yang masih ingat apa yang terjadi kepada Korah, Datan, dan Abiram? Ya, betul. Mereka bertiga mendapat hukuman dari Tuhan karena mereka mencoba melawan pemimpin mereka. Nah, adik-adik, begitulah orang yang memberontak melawan pemimpin pilihan dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang bertobat akan diselamatkan. Nah, adik-adik, mari kita menyanyi lagu Stop. Kita nyanyikan 2 kali. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau mendengar apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkanku. Ampuni dosaku dan selamatkanku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau mendengar apa yang Yesus buat bagiku. Dosaku dan selamatkanku. Ampuni dosaku dan selamatkanku. Stop. Nah, adik-adik, kita akan bermazmur dari Mazmur 51 ayatnya yang ke-15. Kakak duluan yang baca, lalu adik-adik ikuti. Kita mulai.
Maka aku akan mengajarkan jalanmu Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. berbalik kepadamu. Iya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu untuk menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Tetapi Tuhan, kami berbuat dosa kepada Tuhan, kepada sesama kami, bahkan kepada alam ciptaan-Mu. Ampunilah kami Tuhan, sucikanlah diri kami, supaya kami boleh layak datang kepadamu. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu, yaitu pengampunan-Mu melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita menyanyi satu pujian, Tuhan siram lagi. Dan aku tahu kini, aku ini anak Tuhan, dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi, setiap hari. Kita nyanyi sekali lagi. Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini aku ini anak Tuhan, dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi, setiap hari. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Bunda Elva. Apa kabar semuanya? Pastinya tetap luar biasa. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke deh. Masih ingat tidak cerita kita minggu lalu tentang bangsa Israel? Ya, bangsa Israel sedang melakukan perjalanan menuju tanah Kanaan. Ternyata perjalanan bangsa Israel menemui banyak rintangan adik-adik. Kali ini rintangannya, mereka dihadang oleh Raja Arad. Mereka harus berperang melawan pasukan perang Raja Arad. Karena mereka kurang kuat, mereka kalah. Banyak di antara bangsa Israel yang ditawan. Sehingga pada saat itu bangsa Israel memohon kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menang melawan pasukan Raja Arad ini. Kami janji Tuhan, kalau kami menang, kami akan selalu menuruti firman-Mu. Tuhan mendengarkan doa bangsa Israel sehingga mereka menang melawan pasukan Raja Arad. Nah adik-adik, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan. Tetapi mereka melupakan sesuatu adik-adik. Mereka lupa bersyukur. Mereka lupa bersyukur kalau mereka menang kemarin melawan pasukan Raja Arad itu karena mereka ditolong oleh Tuhan. Nah, perjalanan mereka yang jauh dan melelahkan itu
membuat bangsa Israel semakin mengeluh. Mereka bersungut-sungut. Mengapa kami dibawa ke padang gurun ini? Mengapa kami dibawa keluar dari Mesir? Apakah kami akan mati di sini? Engkau mau supaya kami mati di sini? Kami sudah bosan, kami lelah, tidak ada air, makanan pun kurang. Yang kami makan cuma roti mana ini, roti yang tidak ada rasanya. Wah, adik-adik, mereka melupakan Tuhan. Mereka lupa kalau selama ini perjalanan mereka selalu disertai dan ditolong oleh Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Tuhan ketika bangsanya melawannya, bangsanya bersungut-sungut? Tiba-tiba muncullah banyak ular di antara bangsa Israel. Ular tersebut menggigit bangsa Israel sehingga mati. Banyak orang Israel yang mati. Mereka semakin ketakutan. Akhirnya mereka pergi ke Musa. Musa, kami mengaku kami berdosa. Kami sudah bersalah terhadap Tuhan dan engkau. Kami melawan perintah Tuhan. Tolong doakan kami supaya Tuhan menjauhkan ular-ular itu daripada kami. Musa pun berdoa kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, buatlah ular tedung dari tembaga, pasanglah di tiang. Apabila ada bangsa Israel yang digigit oleh ular, dan dia bertobat dan dia melihat kepada ular di tiang tersebut, mereka tidak akan mati. Musa pun menurut perintah Tuhan, dan barang siapa digigit oleh ular, dan mereka menoleh ular tembaga yang di tiang itu, mereka tidak akan mati. Nah adik-adik, Tuhan adalah Maha Pengampun. Dia akan mengampuni dosa kita apabila kita mau bertobat dan kita mengakui dosa kita. Sebagai anak-anak Tuhan, baiklah kita selalu hidup menurut perintah Tuhan adik-adik. Menjadi anak yang baik, dengar-dengaran kepada Tuhan. Amin. Ya, pembacaan firman kita pada pagi hari ini terambil dari Bilangan 21 ayat 1 sampai 9. Ya, sekarang kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Ayo semuanya diambil Alkitabnya adik-adik. Mari kita buka Bilangan 21 ayat 7 sampai 9. Bilangan 21 ayat 7 sampai 9. Sudah dapat? Oke, kita mulai. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nats persembahan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 51 ayatnya yang ke-5. Yang berbunyi, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Nah adik-adik, persembahannya nanti adik-adik masukkan ke dalam amplop persembahan ya. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi, Ku Nyanyi Senang. Ku nyanyi senang, ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian, dan jaga hidupku supaya tentram. Adik-adik, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan kepada kami pada hari ini. Tuhan, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan. Tuhan, tolong kami Tuhan agar selalu menjadi anak-anak-Mu yang selalu menuruti firman-Mu. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa buat kami anak-anak-Mu yang sedang bersekolah di rumah saja. Tuhan sertai kami Tuhan agar kami juga selalu sehat dan semangat selama kami bersekolah di rumah. Juga sertai guru-guru kami yang mengajar kami dengan jarak jauh. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai kami semua. Tuhan Yesus, kami berdoa buat para tenaga kesehatan Tuhan. Sertailah mereka agar mereka selalu sehat Tuhan. Agar mereka selalu bersukacita dalam melaksanakan tugasnya. Dan juga mereka selalu semangat. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemerintah kami Tuhan yang sedang mengupayakan membuat vaksin COVID-19 ini. Tuhan sertai penelitian yang sedang dilakukan agar penelitiannya dapat berhasil dan suatu saat nanti vaksin itu dapat dibuat dan dapat menolong kami Tuhan Yesus di negara kami Indonesia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat para pasien yang sudah kena virus corona. Tuhan sertai mereka Tuhan, beri mereka kesembuhan dan berikan mereka sukacita juga semangat untuk sembuh. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua kami, berkati mereka senantiasa ya Tuhan, agar mereka juga selalu bersukacita dan mereka juga selalu sehat. Inilah doa kami, ampuni salah dosa kami akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Amsal 28 ayatnya yang ke-18a yang berbunyi, siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Ayo semua bangkit berdiri, kita menyanyi Tuhan tidak lupa. Nah, adik-adik, sekarang kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.